Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernando Ramadhani dengan NPM 23170510060 dari kelas D. Di sini saya akan belajar tentang reduksi DFA dan menjelaskannya. Jadi di sini ada ekuivalensi antar DFA atau deterministic finite automata. Terdapat dua DFA di sini yaitu M1 dan M2. Masing-masing menerima LM1 dan LM2. Jika LM1-nya sama dengan LM2, maka M1 sama dengan M2. Bisa dilihat di sini. A input 1 ke B, B input 1 ke A. Di sini Q0 input 1 ke Q1 dan Q1 input 1 ke Q1. Jadi M1 sama dengan M2. Lalu ada prinsip reduksi DFA, yaitu memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA, diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Misal PQ adalah pasangan state dan A adalah input. Maka distinguishable P bukan bagian dari F dan Q adalah bagian dari F, atau sebaliknya. Lalu yang indistinguishable seperti ini. Ini ada transisi PA itu bagian dari F dan transisi QA itu bagian dari F atau bukan bagian dari F. Jika PQ indistinguishable dan QR indistinguishable, maka PR juga indistinguishable. Lalu ada langkah-langkah mereduksi DFA. Yang pertama, hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Lalu buat semua pasangan state-nya. Tentukan pasangan state yang distinguishable, di mana B bukan bagian dari F dan Q bagian dari F. Cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua PQ dan semua A. Transisi PA sama dengan PA dan transisi QA sama dengan QA. Jika PA QA distinguishable, maka transisi PQ distinguishable. Lalu pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Lalu gabungkan beberapa state yang indistinguishable, lalu sesuaikan transisinya. Contohnya seperti ini. Ini state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Lalu inputnya ada 0 dan 1. State awalnya itu Q0 dan final state-nya itu Q4. Bisa dilihat di sini transisinya seperti ini. Dan ini gambar diagramnya.
sini yang membedakan indistinguishable dan distinguishable itu mengacu pada cara dua state dalam DFA dapat atau tidak dapat dibedakan berdasarkan bahasa yang dikenali oleh DFA. Kalau indistinguishable itu dua state Q1 dan Q2 disebut indistinct jika tidak ada string input yang dapat digunakan untuk membedakan keduanya. Artinya untuk setiap string W, kedua state Q1 dan Q2 akan menghasilkan output yang sama, baik keduanya mencapai state akhir atau keduanya tidak mencapai state akhir. Jadi tidak bisa dibedakan. Lalu distinguishable, yaitu dua state Q1 dan Q2 disebut distinguishable jika terdapat setidaknya satu string yang membedakan keduanya. Artinya setelah memproses string W, salah satu state mencapai state akhir, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi state ini tidak dapat digabungkan karena mereka memengaruhi hasil akhir dari DFA tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.